ini kita langsung disucikan, kita diputihkan kembali semua. Dan ini yang perlu kita ajarkan, karena perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar seremonial, sekedar upacara, tetapi ini juga menjadi dasar di mana setiap saudara dan saya yang adalah merupakan tentaranya Tuhan, merupakan prajuritnya Tuhan, itu harus bisa mengambil perjamuan kudus ini setiap saat. Artinya hidup kita ini tiap hari kan ada dalam satu peperangan. Setan itu hanya bisa dikalahkan dengan darah, yaitu darah daripada Yesus Kristus. Itu dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11 dikatakan, oleh darah anak domba iblis itu dikalahkan. Nah, dari mana dapat darah? Darah itu kita dapat dari mengadakan perjamuan. Nah, untuk melindungi, membentengi keluarga kita ambil perjamuan. Akhir zaman ini, untuk kita tetap kuat menghadapi krisis, bahkan kita keluar menjadi pemenang, itu juga dengan cawan perjanjian baru. Jadi kata perjamuan kudus itu sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada. Itu hanya istilah yang diberikan oleh para sarjana teologi. Orang-orang teologi itu menggarisbawahi tentang perjamuan ini, perjamuan kudus ini. Tapi kalimat itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi kalau cawan perjanjian baru itu ada. Ya, seperti itu. Jadi memang saya menyampaikan ini tidak dengan maksud dan menentang perjamuan kudus, tidak, tetapi itu hanya kata lain dari cawan perjanjian baru. Baik, kita akan lihat materi ini. Kita lihat ya, jadi cawan memahami hikmat dan pengertian tentang cawan perjanjian baru, ya, tentang tubuh dan darah daripada Yesus itu sendiri. Kemudian tubuh dan darah Yesus itu bukan lambang. Jadi masih banyak pendeta ya, itu mengatakan bahwa tubuh dan darah Yesus itu lambang. Kalau lambang berarti kita tidak punya kuasa, kuasanya itu hilang. Bahkan ada seorang pendeta khotbah di tempat umum mengatakan bahwa tubuh dan darah Yesus ini adalah berhala. Lalu juga mengatakan ini jimat dan lain sebagainya. Seperti itu, karena pemahamannya mereka bahwa roti dan anggur itu bisa dibawa pulang, dijadikan jimat, dijadikan apa dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya salah sekali. Salah sekali. Ya. Tubuh dan darah Yesus ini adalah cawan perjanjian baru, ini adalah firman Tuhan, perintah Tuhan, perintah daripada Yesus itu sendiri. Jadi kita akan lihat saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 23 ayat yang kelima. Itu dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa yang disediakan oleh Tuhan di hadapan lawan kita? Jadi ini yang saudara harus pahami. Saya waktu diajar itu cuma satu ayat ini saja. Saya ingat cuma satu ayat, cuma 15 menit saja. Ibu Fani ajarkan saya. Dan dia memberitahukan bahwa Daud itu adalah seorang yang paling dekat dengan imam yang disebut Imam Abiatar. Nah, Daud ini setelah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, itu tidak langsung dia duduk di singgasana kerajaan jadi raja, tidak. Tetapi dia butuh waktu 13 tahun lamanya. Artinya ada satu proses yang dialami oleh Daud. Seperti itu. Nah, saudara, untuk kita tetap kuat menghadapi goncangan, krisis ekonomi, krisis global yang sekarang terjadi, termasuk bencana alam dan bencana perang, saudara, pilihan kita tidak ada. Memang kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, melalui perjamuan kudus inilah kita akan dekat dengan Tuhan. Lalu Ulangan 16 ayat 16b, di situ dikatakan, janganlah engkau atau ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi tidak boleh
Kita datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi roti dan anggur itu, yaitu tubuh dan darah daripada Yesus itu sendiri yang ada di tangan kita, di hadapan lawan dan musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis atau maut. Bukan manusia, bukan tubuh, bukan darah dan daging, tetapi adalah roh. Penguasa-penguasa di udara, pemerintah di udara, lalu roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Nah, saudara, hidangan tubuh dan darah Yesus ini akan membuat iblis itu sebenarnya sangat ketakutan. Karena inilah sebenarnya kunci kemenangan kita. Kalau kita mengacu pada perjanjian lama, seperti Daud itu tadi, dia selalu mendapatkan roti dan anggur curahan dari seorang imam. Dan sekarang kita lihat Elia dalam pelayanan setelah membunuh 450 kan 350. Hah? 450 ya? 400. 400. Itu dia mengalami keletihan, kelelahan, bahkan punya beban yang sangat berat. Karena setelah itu dia dapat ancaman dari Isabel, istri daripada Ahab, Raja Ahab. Apa yang dikatakan oleh istri Raja Ahab? Besok pada jam yang sama, seperti kau membunuh nabi-nabi Baal, akan aku bunuh kamu juga seperti itu. Itu yang membuat dia lari, ya, lari menuju ke padang gurun. Seharian penuh dia lari. Tetapi Tuhan itu tidak membiarkan. Ya. Coba kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 8. Kita lihat Elia dulu, supaya kita mengerti. Jadi kita belajar perjanjian lama dulu, yang merupakan bayangan, lalu nanti kita masuk di dalam perjanjian yang baru. Kalau membaca harus dapat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia bergabung dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dan serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yang gunung Horeb.
Amin. Di sana, ya selesai. Ya, sampai di Gunung Horeb saja. Oke, jadi saudaraku, roti dan air dalam kendi itulah yang disediakan Bapa di surga, ya, melalui malaikat kepada Elia. Jadi Bapak kita itu adalah Bapak yang baik, ya. Di dalam kelam dan beban berat yang dialami oleh Elia, dia tertidur, ya, dia seharian penuh dia lari. Di padang gurun ada sebuah pohon yang namanya pohon arar, dia tertidur di situ. Lalu kemudian Tuhan atau Bapa kita yang kita sembah, yaitu Bapa di surga, Bapa Yahweh, itu menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuhnya. Ya, dalam hal ini air dan roti bakar yang dibawa langsung di hadapannya. Nah, yang jadi persoalan adalah setelah Elia makan, dia tertidur. Dia tidur. Dan untuk yang kedua kali malaikat itu membawa roti bakar dan air dalam kendi. Lalu dia menyentuh Elia. Elia, bangun, sebab perjalananmu ini masih sangat jauh. Setelah Elia makan roti dan air, minum air dalam kendi ini yang disediakan Bapa, ayatnya dikatakan menjadi kuatlah Elia, sehingga dia dapat berjalan 40 hari 40 malam. Jadi saudara, ini dalam perjanjian lama loh. Bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara, perjamuan kudus atau cawan perjanjian baru itu yang akan memampukan setiap kita untuk kita tetap teguh, untuk kita tetap kuat menghadapi semua tantangan, bahkan menghadapi maut sekalipun, menghadapi setan seperti itu. Nah, saudara bisa lihat, ya, bagaimana dengan kita kalau kita letih lesu dan berbeban berat. Ini ada seorang nona berdoa, Tuhan tolong aku. Lalu ada seorang pemuda dengan beban yang begitu berat, ya, dia sampai tidak mampu lagi, dia berkata, aduh bongkok aku. Lalu ini seorang profesional, ya, dia ketakutan, fear, kemudian tagihan, utang, stres, ya, kerja yang terlalu berat, work job itu kerja terlalu berat, kemudian ya kekhawatiran, worry, kurang tidur, kemudian punya masalah kesehatan, dia stres, dia pusing, semuanya. Dan ini yang terjadi di hari-hari ini. Nah saudara, lalu apa kata Yesus? Yesus berkata, marilah kepadaku. Matius 11 ayat 28, ini undangan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara, kita mungkin datang kepada Tuhan bisa dengan tidak dengan tangan hampa, tapi kita harus bawa. Mengapa di dalam peperangan rohani itu selalu kita ambil cawan? Karena sebenarnya itulah yang menguatkan kita, itulah yang membentengi kita. Karena itu memang betul-betul hidangan yang disediakan oleh Bapa kepada kita untuk menghadapi setiap musuh-musuh kita, yaitu lawan kita, yaitu maut, yaitu iblis. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Maka saudara, setiap kali kita makan tubuh dan minum cawan, kita akan mendapat satu kekuatan. Ya, ini cawan perjanjian baru yang kita kenal dengan perjamuan kudus ini.
Jika kita mengambilnya dengan benar, maka akan membawa dampak, menjadikan kita tetap kuat di dalam kita melayani Tuhan sampai finish strong, sampai garis akhir dengan kekuatan, dengan keteguhan seperti ini. Nah, kemudian kita baca sekarang 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 31. Ini adalah cawan perjanjian baru yang diajarkan oleh Paulus. Dan 1 Korintus pasal 16 ayat 10. Nanti di situ saudara akan tahu bagaimana cara kita mengambil perjamuan, bagaimana cara kita mengambil cawan perjanjian baru. Dan kita bisa mengambilnya. Mungkin yang saudara tanya, Pak Pendeta, apakah harus pendeta? Ada gereja tertentu yang mengajarkan itu harus pendeta, dan itu hanya bisa dilakukan di gereja. Tapi kalau kita melihat kisah para rasul, pasal yang kedua, itu bisa dilakukan di bait suci Tuhan, dan juga bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Lalu siapa yang harus melakukan? Nanti pertanyaannya adalah, siapa yang harus melakukan? Yang harus melakukan adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi setiap saudara itu boleh melakukan. Sekalipun saudara tidak punya gelar pendeta, itu boleh melakukan, mengambil cawan. Begitu. Lalu ada lagi yang bertanya begini, apakah anak kecil boleh? Ada gereja tertentu mengajarkan orang yang mengambil cawan perjanjian baru ini adalah orang yang harus sudah bertobat. Kalau anak kecil kan belum bertobat, apakah bisa? Hikmahnya adalah itu tergantung dari saudara masing-masing. Tetapi kalau kita mengacu pada satu ayat yang mengatakan suami yang tidak bertobat itu dikuduskan oleh istrinya yang tidak bertobat, istri yang belum bertobat nanti dikuduskan oleh suaminya yang sudah bertobat. Ini kan ada ayat ini yang Paulus ajarkan. Bagaimana dengan anak kita? Kalau anak kita mungkin tidak punya hak untuk bisa mengambil cawan, tetapi kedua orang tua yang sudah bertobat itu akan menguduskan anaknya. Ada pemahaman yang demikian, berarti anak-anak boleh ambil cawan. Apalagi dalam situasi yang genting, situasi yang berbahaya. Contoh ada peperangan, contoh ada bencana, contoh ada kekuatan musuh berupa tenungan, sihir, mantra, santet yang menyerang. Anak kecil juga harus diproteksi, anak kecil juga harus dilindungi, seperti itu. Tetapi ada gereja memang yang melarang. Kalau belum bertobat itu tidak boleh. Tapi ada ayatnya mengatakan bahwa kalau suami belum bertobat dikuduskan istrinya, kalau istri belum bertobat dikuduskan suaminya. Kalau anaknya belum bertobat itu dikuduskan oleh papa dan mamanya. Seperti itu. Nah, saudara, kita baca sekarang 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31. Di sini saudara akan punya pemahaman yang mendalam tentang cawan perjanjian baru. Tolong baca. 1 Korintus 11 ayat 23. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Kayaknya mungkin salah dari. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disalibkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Ya, menjadi peringatan. Ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, Ya. lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi memperingati ya, ini mengenang kembali, memperingati Sebab korban daripada Yesus. Ya, Sebab Yesus. setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan Dengan roti cara yang tidak layak ya. atau minum cawan Tuhan, ia Ya. berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ia berdosa. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dan cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Iya. ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Iya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita dengan cara. Ya, sekarang 1 Korintus 16 ayat 10, tolong. 1 Korintus 16 ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, Oh, berarti salah begitu. Mungkin terbalik ya 10 16 kan, coba cek. 10 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 16 ya. Iya. Bukankah cawan pengucapan syukur Iya. yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Iya. Jadi saudara, yang kedua ini adalah persekutuan. Persekutuan ya. Salah langsung koreksi saja. Jadi di catatan ibu mungkin salah juga, dari koreksi saja. Ya, jadi 1 Korintus 10 ayat 16 ini menyatakan bahwa bukankah dengan roti ini kamu punya persekutuan dengan tubuh Kristus. Dengan cawan ini kamu punya persekutuan dengan darah Yesus. Seperti itu. Jadi ini persekutuan. Jadi kita duduk bersama dengan Tuhan. Di sini saya berdoa, berkaul karet, memuji, menyembah Tuhan. Ya. Itu bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama itu memperingati, mengingat atau mengenang kembali bagaimana Tuhan kita itu mati di atas kayu salib. Jadi tatkala kita datang dan melakukan ini, maka kita benar-benar nanti disucikan, nanti kita dikuduskan. Dan Iblis paling takut sekali ya, kalau kita mengambil cawan perjanjian baru, mengambil perjamuan kudus. Memang dalam hal ini ada gereja yang mengadakan 1 bulan 1 kali, ada gereja yang mengadakan mungkin 3 bulan 1 kali, ada gereja juga yang mengadakan 1 tahun cuma 1 kali, yaitu di hari raya Paskah. Nah, saudara mungkin tanya, yang betul bagaimana Pak Pendeta? Kalau buat saya secara pribadi, karena kita ini tentaranya Tuhan, kita ini tiap hari melakukan satu peperangan, melawan maut, melawan iblis, melawan naga tua itu. Ya. Dan kita sudah mendapatkan jaminan ya, bahwa kemenangan ada di pihak kita. Tetapi walaupun bagaimanapun, ya, iblis itu sudah tidak punya kekuatan, tetapi iblis itu punya tipu daya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 itu dikatakan iblis itu senjatanya adalah tipu daya. Nah, ini yang saudara harus pahami dan mengerti. Jadi kita mengambil cawan perjanjian baru ini bukan secara upacara atau merupakan satu aturan atau seremonial, tetapi ini adalah merupakan satu kebutuhan kita, karena kita ini sebagai tentaranya Tuhan yang ada setiap hari di dalam medan peperangan.
Jadi Bapak Ibu dan yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu karena di YouTube itu ya ada hamba-hamba Tuhan, saya tidak perlu sebutkan di sini, yang mengatakan bahwa ini sudah dikanon. Jadi ini hanya merupakan satu tanda saja. Kita tidak perlu lagi ambil perjamuan. Tetapi kenapa Tuhan perintahkan? Di dalam kitab Matius itu kan, ambillah, makanlah, minumlah. Itu kan perintah. Kalimatnya kalimat perintah, ambillah. Jadi itu perintah Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa memilah-milah. Dan saya percaya kalau kita berdoa dalam Roh Kudus itu, Roh Kudus akan kasih tahu, oh, ini nggak benar kayaknya. Seperti itu. Jadi kita bisa paham dan mengerti. Nah, hikmat dan pengertian itulah yang kita harus paham, yang harus kita bisa terima kalau Roh Kudus memberikan pemahaman. Kalau kita tidak punya pemahaman, maka kita akan terombang-ambing dengan pengajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, mari ya kita lihat. Jadi korban Kristus inilah korban Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Begitu buruk mukanya. Itu bukan seperti manusia lagi. Karena begitu hancur. Ya. Sangat-sangat hancur. Ya. Ia membuat tercengang. Jadi bangsa-bangsa itu tercengang, heran. Kenapa Yesus ini yang tidak bersalah itu kok bisa dihukum seperti itu? Raja-raja, maksudnya ini kalau raja-raja itu berarti kan presiden-presiden atau apa, itu mengatupkan mulutnya. Mereka tidak bisa keluarkan sepatah kata pun tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang disalib. Kok bisa ya? Mereka bahkan mengolok bangsa Israel, kok begitu kejam sekali bangsa Israel itu ya. Begitu. Nah, itu ayatnya dalam Yesaya 52, 14 dan 15. Jadi saudara, begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Ini salib ini begitu mengerikan. Salib dalam Perjanjian Baru itu menjadi lambang yang memalukan dan menghinakan, yang memberikan pengertian betapa dahsyatnya kasih Tuhan pada kita melalui kematiannya di kayu salib. Orang Romawi memakai salib bukan hanya sebagai alat untuk menyiksa dan menghukum mati orang, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara sangat memalukan, menghinakan, mengerikan, itu di depan umum. Hukuman ini disediakan bagi para penjahat ulung dan keji, para pembunuh penjahat ulung yang keji. Bagi orang Yahudi, penyaliban itu berarti kutukan. Ulangan 21-23 kalinya 3:13. Terkutuklah orang yang mati dan matinya di atas kayu salib. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus, matinya di atas kayu salib. Begitu. Terkutuk supaya apa? Supaya dia membebaskan saudara dan saya dari kutuk. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menanggung dan memikul dosa. Supaya saudara dan saya dilepaskan dan dibebaskan dari dosa. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menanggung dan memikul semua penderitaan, semua kesakitan, penyakit yang kita alami. Itu semua ayatnya ada dalam Alkitab semua.
Yang terakhir, dia mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya mati. Menggantikan saudara dan saya itu mati, sehingga kita beroleh satu kehidupan. Begitu. Kita dibebaskan dari maut dan kita menerima hidupan yang kekal. Nah, saudara, setelah roti dan anggur itu diangkat, didoakan, itu bukan lagi roti dan anggur, ya, tetapi itu adalah tubuh dan darah daripada Yesus. Jadi saudara, pada saat saudara angkat roti dan anggur itu, saudaraku, bukan lagi roti dan anggur, tetapi cara kita di dalam memandang adalah dengan iman, bukan lagi roti dan anggur, tetapi kita meyakini itu adalah tubuh dan darah daripada Yesus itu sendiri. Amin, amin. Nah, persoalannya adalah di YouTube itu bilang begini, wah itu kanibal. Saudara tahu kanibal itu orang yang suka makan daging manusia, itu namanya kanibal. Wah rame saudara, kalau di YouTube tuh rame sekali tuh. Orang bilang itu kanibal. Gitu. Saudara, kita ini tidak bicara kanibal, tidak. Kita ini bicara iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menjadi juru selamat buat kita. Amin. Kan begitu toh, betul kan? Seperti itu. Jadi itu yang kita harus mengerti dan pahami betul. Sebab kalau kata gagal paham dalam hal ini, sudah berarti kita ambil perjamuan itu seperti kayak upacara saja. Kita tidak paham, tidak mengerti apa ini gitu. Pokoknya makan saja, pokoknya minum saja. Orang bilang, yang penting itu baik. Dia tidak mengerti. Karena kita tanya dari banyak orang itu ada yang bilang begitu. Nah itu pasti baik, karena itu firman. Tapi dia tidak mengerti untuk apa kamu ambil itu. Nah saudara, hikmat dan pengertian ini penting sekali. Seperti itu. Jadi itu iman kita. Nah kalau kita bicara kanibal, aduh saya juga tidak. Jadi tambah menakutkan, orang jadi takut. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang diajarkan di luar sana, ya. Tidak sesuai dengan firman. Jadi tubuh dan darah Yesus itu bukan lambang. Kalau ini lambang, maka kita akan kehilangan kuasa. Sedangkan tubuh dan darah Yesus ini adalah otoritas tertinggi. Jadi punya kekuatan, punya kuasa, keagungan, kemuliaan, penghormatan. Itu semua ada di dalam cawan itu. Itu dahsyat, itu hebat, luar biasa. Begitu. Saya melayani beberapa orang yang kesurupan. Dan kalau kita ambil cawan dan memberikan tubuh dan darah Yesus ini kepada orang yang kesurupan itu, setannya keluar, dia keluar. Bahkan saya pernah tidak datang ke tempatnya orang yang kesurupan itu. Kami malam-malam, ini baru beberapa waktu yang lalu saja, malam-malam tuh rumah saya digedor. Saya pikir ada apa. Dia cuma bilang, Pak Pendeta, ada keluarga saya kesurupan. Pak Pendeta bisa tolong datang berdoa kan? Saya lihat begini jam 2 pagi sudah. Dalam hati saya, ya kita juga kan
punya hikmat juga. Tidak mungkin lah saya mau pergi masuk ke lorong-lorong yang tempat yang itu gak akan mungkin. Begini saja, saya ambil perjamuan kudus, kasih makan cawan ini, lalu kamu berdoa seperti Bapak berdoa. Saya cuma suruh dia berdoa, Tuhan ampuni orang ini, inilah tubuh dan darahmu. Saya percaya setan keluar. Itu saja, lalu kasih dan suruh makan. Saya cuma bilang dan dia ikuti, saya cari, sudah saya berikan dia. Saudara, pagi-pagi dia ketemu saya. Saya tanya, bagaimana? Aduh, Pak Pendeta, begitu saya kasih makan itu, dia bilang roti, dia tetap bilang roti, dan saya kasih minum itu anggur. Setan langsung keluar. Jadi sudah tidak ada, sudah sembuh. Ini betul saudara, ini nyata ini. Seperti itu. Nah, saya juga pernah dulu orang Ambon namanya Hubertus, orang Ambon. Kita waktu itu pelayanan di Wapoga sana. Memang itu sudah lama. Ada satu rumah itu yang ada setannya. Jadi kalau malam begini ada orang cuci piring, ada bunyi, semua itu, tapi orang tidak ada dalam rumah. Begitu. Nah, satu hari pemilik rumah itu mau tinggal di rumah itu. Saudara, mereka undang untuk orang ibadah, tapi bukan kami yang diundang. Mereka undang, mereka sembahyang, menyanyi, kidung jemaat, semua mereka menyanyi. Setelah itu pendeta mulai berdoa. Doanya begini, Tuhan, kiranya Engkau usir setan-setan ini. Jadi dia perintahkan Tuhan untuk usir setan-setan itu. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau yang akan usir setan-setan ini keluar dari rumah ini. Sudah, mereka senang semua tuh. Begini. Sudah begitu saudara, mulai rokok keluar, pinang keluar, tau kan gitu. Mereka mulai makan. Begini saudara, nah, mungkin ada kue juga. Begini saudara, rumah bunyi, rumah itu bunyi lagi. Mereka satu lihat ke teman yang satu lihat yang satu begini, satu hilang. Satu hilang. Ini betul saudara, ini bukan saya cerita omong kosong gitu. Satu hilang. Lalu yang punya rumah begini, wah, kenapa kamu pulang? Setan masih ada di rumah ini. Saya waktu diceritain saya juga tertawa sampai. Lalu ada satu anak persekutuan, waktu itu di Bapak ada persekutuan sampai 150 orang. Dia bilang begini, kamu panggil pendeta Suanda itu, nanti setan pergi. Terus mereka takut, mau ketemu saya mereka takut. Lalu tetangga sebelahnya itu, yaitu Hubertus itu Pak Hubertus itu, Pak Suanda punya itu pelayan di persekutuan itu. Dia panggil dia, lalu Hubertus ketemu saya, Pak ini begini bagaimana? Dia cerita semua begini. Saya bilang, sudah kamu saja yang melayani. Jangan Bapak lagi, kamu saya melayani tidak. Kamu sama. Sudah sambil perjamuan kudus lagi. Saya bilang, ajak orang itu perjamuan kudus dulu. Lalu metrekan rumahnya dengan sisa cawan ini, kan cawan ada sisanya itu metrekan rumahnya. Lalu kamu usir setan ini, perintahkan dia pergi. Begitu ya Pak, dia bilang iya. Pokoknya kamu bilang dalam namanya semua setan, semua apapun harus pergi. Tidak punya hak lagi. Sebab darah Yesus sudah dimeteraikan atas rumah ini. Kamu katakan gitu. Oke. Saya doa. Saya bilang, kamu nanti bilang ya kalau berdoa. Saya sepakat dengan pendeta Suanda. Setan kamu harus pergi. Jadi pakai nama saya juga. Sepakat dengan dia. Setan itu pergi. Dan saudara, itu betul-betul nyata setan itu pergi. Seperti itu.
Lalu ada lagi di Biak ini ada yang paling heboh adalah 142 anak kesurupan di SMP 3. Kami juga ambil cawan ini. Itu heboh karena awalnya itu pendeta banyak yang berdoa. Setelah 2 hari dari 12 pendeta itu tinggal 4. Seperti itu. Saya masih ada di dalam. Akhirnya hari Senin itu terjadi lawatan. 600 anak ibadah jadi lawatan. Lalu juga pernah di SMK YBK yang ada di pabrik air minum fresh sana depannya itu. Depannya maksudnya jalan yang menuju ke dinas kesehatan itu. Itu sama. Kalau di sana bedanya apa? Saya waktu datang begini saya bilang kepala sekolahnya Pak Sendiri, Bapak punya guru-guru ini saling tidak cocok, ada masalah. Saya bilang kumpulkan mereka Pak. Gurunya yang saya ajak ambil perjamuan harus saling mengampuni. Mereka ada yang menangis apa semua guru, ada 13 guru. Sudah. Saya bilang begini, ayo kita turun ke tempat di mana anak-anak kesurupan. Itu saudara, setan itu langsung pergi. Seperti itu. Ini dengan cawan perjanjian baru. Nah, saudara harus pahami dan mengerti. Ini yang menyebabkan murid-murid Tuhan itu mundur. Karena ayat ini, Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi Tuhan itu sebenarnya mau memberikan pesan kepada kita. Tidak ada makanan, tidak ada minuman yang lebih berfaedah daripada vitamin atau mineral selain daripada tubuh dan darah daripada Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, ini kan yang diajarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dia sudah bangkit dan dia naik ke surga, maka ini jadi warisan. Nah, saudara, ini ceritanya tentang warisan. Jadi cawan perjanjian baru, tubuh dan darah daripada Yesus ini itu jadi warisan. Apa itu warisan? Warisan itu berasal dari kata waris, ya, yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Warisan itu sama dengan yang diwariskan adalah harta pusaka, nama baik dan reputasi. Jadi yang diwariskan oleh Tuhan Yesus itu apa? Adalah cawan perjanjian baru. Nah, saudara lihat, dalam perjanjian lama, Keluaran 12 ayat 7, itu mereka menyembelih anak domba, lalu mencelupkan hisop di dalam darah itu, dan saudaraku, mereka mengoleskan darah itu di ambang pintu rumah mereka, sehingga kematian anak sulung itu tidak terjadi. Dan daging daripada anak domba itu dibakar. Mereka makan dan dibakar sampai habis. Dan apa yang terjadi? Mereka luput dari tulah maut atau kematian anak sulung. Saudara, ini darah binatang. Bagaimana dengan darah Yesus? Kalau kita makan roti yang adalah tubuhnya, cawan yang adalah darahnya, maka saudaraku, keperkasaan, kedahsyatan ada dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara lihat, itu di materi sudah ada. Jadi saya berikan pengajaran ini supaya para gembala itu memahami dan mengerti. Makanya kalau ambil perjamuan itu, saudara sungguh-sungguh. Ini adalah kekuatan, kemampuan
kemampuan meneguhkan, menguatkan, memampukan, membuat terobosan seperti itu. Nah saudara, Yohanes 6 ayat 53 sampai 57, tolong baca Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Ada lagi satu orang baca, ganti ibu itu, yang lain baca. Ayo. Pak ini Pak, ya itu ibu sana tuh anak adik itu. Aduh suaranya kecil sekali, kasih mic boleh? Yohanes 6 ayat Oh, iya. 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Iya, kalau nggak makan daging anak manusia dan minum darahnya, inilah ya, ayat inilah yang dipakai menyerang kita bahwa ini kanibal, makan daging manusia. Terus? Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, jadi yang pertama Tuhan Yesus itu memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus itu membangkitkan kita di akhir zaman. Ya. Yang ayatnya yang ke-55, Ya. sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke. Jadi, saudara, kalau barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Tuhan Yesus itu berjanji, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Hebat kan? Jadi yang pertama itu memberikan hidup yang kekal. Yang kedua itu membangkitkan kita di akhir zaman. Apanya yang dibangkitkan? Saudara, ini makanan. Makanan untuk manusia roh kita. Aduh, hari ini kita makan kue saja ini kenyang sekali sampai setara mampu. Bahkan ada di sana setara mau makan lagi. Aduh, sudah Bapak jangan. Kenyang sekali. Tuhan juga sama, mau roh kita juga kenyang. Jadi yang dibangkitkan itu apa? Yang dibangkitkan itu adalah manusia roh kita. Bukan dagingnya yang bangkit, bukan. Tapi manusia roh. Kita menjadi orang yang perkasa di dalam roh. Menjadi orang yang punya kekuatan di dalam roh. Kita menjadi orang yang punya kuasa di dalam roh. Karena ini otoritas tertinggi. Perjamuan atau cawan perjanjian baru. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah yang ketiga ini Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Kalau sudah begini, ayat selanjutnya itu bilang, apa saja yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Kalimat itu belum ada loh. Belum ada loh. Minta maaf Bapak, belum ada. Apa saja yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Markus juga bilang, apa saja yang kamu minta, percayalah kamu sudah menerimanya. Orang dunia bilang, mana? Itu ayat tipu-tipu saja. Saudara, ini sekali lagi kita dibicara tentang iman. Amin. Dan berkali-kali saya melakukan hal ini. Ya, contoh. Waktu istri saya sakit juga, beberapa waktu yang lalu, saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, saya minta tiket pesawat. Karena berangkatnya saya dari Biak ke Surabaya itu ada yang belikan tiket. Pulangnya saya minta, Tuhan saya minta tiket. Saya percaya bahwa Kau berikan tiket saya dengan istri saya. Saya ulurkan tangan. Saya terima tiketnya.
Belum ada. Tapi dalam perjalanan saya di Surabaya itu, lalu ada telepon bunyi. Saya bilang sama keponakan saya, berhenti dulu itu. Saya terima telepon dulu. Saya terima begini, halo. Dia tanya, bagaimana keadaanmu? Saya baik-baik. Terus sekarang ada di mana? Sekarang saya ada di Surabaya. Wih, kenapa di Surabaya? Saya cerita, istri saya itu sakit. Terus rencana pulang kapan? Saya bilang tanggal sekian. Orangnya bilang ini, sudah punya tiket atau belum? Saya bilang belum. Langsung dia bilang, nanti saya beli tiket buat kamu. Nah, ini betul. Jadi hal-hal yang tidak terduga ini bisa saja terjadi atas hidup kita. Makanya Tuhan itu bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Karena ini tadi, karena kita punya otoritas, kita punya kuasa. Jadi tubuh dan darah daripada Yesus, Yesua itu adalah otoritas dan kuasa Tuhan itu sendiri yang ada pada kita. Ada orang bilang begini, tidak pakai perjamuan juga berdoa orang bisa sembuh. Tidak berdoa juga dengan minyak urapan, berdoa buat orang juga bisa sembuh. Ya itu tergantung saja saudara. Karena perjamuan, minyak urapan itu kan sarana. Itu bukan jimat. Tapi memang saya pernah dengar pendeta itu khotbah itu jimat. Minyak urapan juga itu jimat. Saya bilang, wah ini sudah salah sekali gitu kan gitu. Jadi itu media. Tetapi sesuai dengan firman kan begitu toh. Seperti itu. Jadi segala kuasa, kemuliaan, kebesaran, keagungan, termasuk penghargaan dan penghormatan itu ada di dalam cawan perjanjian baru. Otoritas kita akan bekerja dengan maksimal tatkala kita ambil cawan perjanjian baru. Setan mana yang tidak bisa diusir? Tapi kalau saudara ambil cawan perjanjian baru, setan itu pasti pergi. Saya tidak tahu, mungkin ibu-ibu pendoa ini sudah punya pengalaman dalam hal ini, juga pasti sudah punya mereka. Ini betul. Bahkan sakit pun itu bisa langsung sembuh. Karena kita mengingat dan mengenang korban Kristus itu seperti dalam ayat yang dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan dipikul oleh Tuhan. Orang mengira Tuhan itu dipukul dan ditindas oleh Bapa, tetapi sesungguhnya dia diremukkan dan dihancurkan oleh karena kejahatan dan pemberontakan kita. Jadi saudara, itu bisa langsung sembuh. Kita kadang-kadang kaget-kaget saja, kok sembuh ya? Kita sepertinya yang berdoa itu macam kayak aneh ya, mukjizat itu bisa dengan tiba-tiba terjadi. Tapi ada juga yang orang kita doakan begini, dia tidak sembuh-sembuh juga ada. Saya sampai berdoa begini, ini berdoa pakai cara apa lagi? Sebenarnya ini juga karena iman orang yang kita doakan. Begitu. Terus di sisi lain mungkin juga banyaknya ikatan atas orang-orang ini juga. Begitu. Ini yang saudara harus paham dan mengerti. Jadi kita harus cari masalahnya apa ini. Baru kalau itu sudah dibereskan, maka didoakan dia pasti akan sembuh. Waktu COVID, saya punya adik ipar itu sudah 3 hari dia tidak makan, tidak minum, sudah tidak sadarkan diri. Tapi waktu itu keponakan saya bilang, Om, bagaimana kalau saya layani Papa di ruangan isolasi? Saya bilang, layani Papamu, jaga dia. Nanti satu saat saya akan berdoa, taruh di telinganya. Jadi tiap hari itu saya live pujian penyembahan, lalu saya berdoa. Kami memang doa puasa waktu itu. Dan tiba-tiba dia ini bangun.
sembuh. Padahal COVID. Terus ada satu anak lagi yang namanya Roy. Itu orang Cina yang tidak kenal Tuhan. Saya dikasih nomornya, saya telepon. Saturasinya udah turun sekali karena dia ketakutan. Saya bicara tentang Tuhan, saya tawarkan Yesus, dia mau. Akhirnya kita doakan dan dia tidak mati. Tapi ada satu pendeta di Timika, teman saya pendeta pelayanan juga, saudara. Waktu saya ajak berdoa, itu seperti tidak ada signal sama sekali, tidak ada. Saya sampai heran sekali. Itu karena apa? Karena ketakutannya melebihi daripada imannya. 3 hari kemudian dia mati. Dibawa ke Surabaya, mati. Pendeta ini kurang baik seperti apa? Baik sekali. Jadi kita merasa kehilangan. Jadi saudara, seperti itu. Jadi ini sebenarnya juga anugerah kalau kita bisa memahami dan mengerti tubuh dan darah daripada Yesus Kristus ini sendiri. Jadi Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lalu ini penekanannya, jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang kita bawa. Kita bawa apa? Ya kita bawa tubuh dan darah daripada Yesus itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap eksis, tetap tegak berdiri menghadapi semua goncangan, krisis yang terjadi sekarang ini. Dan kita punya tubuh dan darah Yesus ini menjadi kekuatan yang menopang kita. Saudara, jangan kita berbicara krisis, karena kita ini sebenarnya sudah keluar dari krisis. Kita ini ada dalam kemuliaan Tuhan. Saya pernah melakukan satu tindakan profetik. Nah, nanti kita berikut ada bicara soal profetik. Tindakan profetik itu kita pindah dari krisis kepada, saudara, kemuliaan. Seperti itu. Amin. Jadi kita tiap hari kita bicara tentang Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Kan begitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya dalam kesulitan, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lalu ayat ini muncul, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, biarlah aku melimpah dengan minyak baru. Kebajikan dan kemurahan belaka itu mengejar, aku mengikuti itu mengejar. Karena aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ucapkan saja itu, ucapkan. Itu akan jadi dalam hidup. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Jadi ini di materi ini, ya mungkin kalau ada ketikan-ketikan yang salah, dimaafkan saja, tetapi ini menjadi satu pegangan buat saudara. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau yang berancara, Engkau yang berperkara. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, pengetahuan tentang cawan perjanjian baru, tubuh dan darah ini memampukan kami untuk kami hidup dalam kehendak dan keinginan Tuhan, asal hati Tuhan terlaksana di dalam nama Tuhan kami, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saya minta satu season lagi ya, kira-kira mungkin sekitar 30 menit sampai 40 menit saja. Karena nanti kita hilang. Ya, satu season lagi. Imam bawa kesini, mana Imam? Itu materinya belum diketik, nanti kita ketik. Saya minta satu season lagi.
Ya mungkin jam 4 lewat 10 menit tadi sudah selesai. Perlengkapan senjata itu yang di atas. Tadi ya saudara yang 1 Korintus 16 ayat 10 itu di Roma ya. 1 Korintus 10 ayat 16 terbalik.